Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dekal Azahra. Aku dari jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi, pada video kali ini aku mau membahas mengenai langkah-langkah membuat studi literatur review. Nah, langsung aja kita mulai. Ke yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan nih sebelum masuk ke case pembuatan studi literatur reviewnya sendiri. Yang pertama, kita perlu topik dan rumusan masalah. Yang kedua, kita perlu artikel jurnal. Nah, langsung masuk ke pembahasan topik dan rumusan masalah. Jadi, kenapa sih kita harus nentuin ini pertama kali? Karena kita butuh batasan terhadap pembuatan studi literatur review kita, biar kita fokus ke satu hal aja, enggak melebar kemana-mana. Nah, yang pertama, dari sekian banyaknya tema nih, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sebagainya, kalian bisa pilih yang mau kalian bahas, kemudian kalian tentuin topiknya. Kalau di sini misalnya aku memilih tema teknologi, kemudian aku pilih topiknya ini rancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti kalau kalian udah dapet topiknya, bisa langsung dibuat rumusan masalahnya aja. Nah, di sini misalnya aku buat bagaimana merancang sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran. Kalau misalnya kita udah pegang topik dan rumusan masalah, kita bisa lanjut ke pencarian artikel jurnal. Nah, di awal kan kita udah mau nih buat studi literatur review. Tentu aja kita perlu beberapa jurnal sebagai bahan pembuatan SLR kita kan. Nah, di sini jurnal-jurnal yang kita cari ini minimal 5 ya, teman-teman ya. Kita harus memenuhi 3 kriteria nih, dari relevansinya, tahun publikasinya, terus sumbernya. Sumber kita cari artikelnya. Jadi, apa sih relevansi maksudnya? Kita harus mastiin kalau artikel jurnal yang kita cari ini itu relevan sama topik dan rumusan masalah yang udah kita tentuin di awal. Kedua, kita harus cek tahun publikasi artikel jurnalnya. Pastiin ya teman-teman, rentangnya itu sekitar 5 tahun ke belakang. Kenapa? Biar masih relevan dengan yang sekarang ini. Kemudian, yang terakhir, sumber terpercaya. Kita harus cari artikel jurnalnya ini di sumber-sumber terpercaya. Contohnya itu Google Scholar dan ResearchGate. Lanjut, kalau misalnya kita udah dapat artikel jurnalnya, kita masuk ke resume artikel jurnal. Atau kita ini ngerangkum artikel jurnalnya. Gimana tuh maksudnya ngerangkum artikel jurnal dan apa aja sih yang emangnya harus kita ambil dari artikel yang udah kita baca? Nah, jadi di sini aku udah ngebuat 5 resume buat SLR. Nah, gini nih contohnya. Yang pertama, jadi dari artikel jurnal yang udah kita cari, misalnya di Google Scholar, aku nyari di Google Scholar, kita ambil data-datanya nih. Identitas dari artikel jurnal itu meliputi judul, penulis, volume terbit, nomor terbit, tahun terbit, nama penerbit, dan link jurnalnya nih. Kita semua cantumin. Nah, terus kita analisis latar belakangnya, tujuan, metodologi, hasil, lanjut ke pembahasan, kesimpulan, dan tanggapan. Nah, ini setiap artikel jurnal itu masing-masing kita buat kayak gini semuanya, teman-teman. Nah, ini aku buat yang kedua. Nah, ini tuh judulnya Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini sama aja. Sini yang ketiga, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru berbasis web. Nah, kalau misalnya diperhatiin nih, aku antara judul resume 2 sama resume 3, nih sama resume 4 itu semuanya mirip-mirip ya teman-teman ya. Karena aku cari yang relevan sama topik dan rumusan masalah yang udah aku tentuin di awal. Ke belakangnya sama aja yang harus kita tentuin. Nah, ini bisa kalian buat di Google Dokumen atau di Word, biar gampang. Kalau misalnya kita udah dapet nih 5 minimal ya, boleh lebih dari 5 teman-teman, boleh banget. Kita bisa masuk ke pembuatan studi literatur review. Nah, sebelum masuk ke studi literatur reviewnya, aku mau kasih tahu dulu ini dia review artikel yang
sebelumnya udah aku kerjain dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini dia lebih rapi ya, teman-teman. Karena aku pikir kalau misalnya di PPT kurang jelas, jadi ini aku tampilin fullnya kayak gini. Bisa dilihat. Nah, lanjut aja ke studi literatur reviewnya. Jadi, yang pertama di sini nih ada judulnya. Tuh, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ini kalau keseluruhan banyak. Kemudian ada penulis, ada jurusan, NIM, UNIF, dan kemudian bagian pertama ini ada abstrak. Nah, sebenarnya walaupun dia ada di awal, tapi abstrak ini dia dikerjainnya paling akhir karena dia memuat tujuan. Kemudian ada juga metode. Tuh bisa dilihat. Dan yang terakhir tuh ada hasil dari studi literatur reviewnya kita. Terus di bawahnya ini ada kata kunci. Nah, ini tuh keywords yang berkaitan sama studi literatur reviewnya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di bagian ini tuh ngebahas tentang latar belakang penelitian, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita ambil dari yang pertama kali udah kita nentuin ya, topik dan rumusan masalahnya itu bisa langsung dimasukin ke sini aja. Di sini, teman-teman. Nah, kemudian habis rumusan masalah, kita akan masuk ke bawahnya itu ada tujuan masalah. Di sini juga tinggal dicantumin. Terus konsep teori yang kita pakai. Nah, ini di sini ada footnote nih. Nanti abis ini bahas SLR, aku kasih tahu cara bikin footnote yang seperti ini. Nah, kita lanjut dulu aja. Ini ada metode. Nah, untuk metode ini tuh dijelasin kita pakai apa. Nah, kalau kita kan pakai ini ya, pendekatan studi literatur review. Nah, ini nanti kita lebih jelasin lagi kayak langkah awalnya dalam metodologi ini kita ngapain. Terus kasih tahu juga bisa nih kita mengumpulkan artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Dan pokoknya serinci mungkin. Habis itu ada hasil dan pembahasan nih. Hasil ini itu berdasarkan analisis terhadap literatur yang kita kaji. Udah kita tulis nih hasilnya, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, kalau pembahasan ini itu berdasarkan hasil studi literatur yang telah kita lakukan. Jadi habis hasil masuk ke pembahasan, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir itu adalah simpulan. Nah, di sini kita simpulin semuanya berdasarkan hasil tinjauan literatur review kita masukin sini. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk bikin daftar pustaka kayak gini, nanti aku kasih tahu caranya melalui Google Scholar ya. Jadi tadi kan artikelnya aku saranin cari lewat Google Scholar. Nah, itu gampang buat daftar pustakanya kayak gini, teman-teman. Sebelum ke situ, ini kita lanjut ke cara pembuatan footnote dulu nih. Nah, ini misalnya aku taruh di sini. Mana ya? Sini deh. Aku mau buat di sini footnote. Kita tinggal klik reference aja. Terus kita ke Mendeley site. Nah, ini pastiin kalian udah download dulu ya di websitenya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita tinggal klik yang misalnya aku mau pakai yang atas ini, tinggal klik insert citation aja. Nah, nanti langsung muncul ya otomatis. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa buat diganti jenis fontnya biar sama kayak isi literatur reviewnya jurnal. Nah, udah deh, kalau kayak gini udah selesai. Nah, abis ini aku mau bahas daftar pustaka lewat Google Scholar. Jadi, kalian bisa langsung aja ketikin Google Scholar. Nah, terus nanti kalau misalnya udah masuk,
Ini kalian bisa langsung cari sesuai sama kata kunci atau topik dari studi literatur review yang udah kita tentuin di awal. Nah, di sini misalnya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti kan muncul nih beberapa judul. Nah, kalian pas awal, kalian bisa ngecek dari abstraknya dulu udah sesuai belum sama topik dan rumusan masalah yang udah kalian buat. Kalau sekiranya udah cocok, kalian bisa back, terus kalian klik kutip. Nah, nanti di sini langsung ada. Ini kita biasanya pakai style yang apa ini. Nanti kalian tinggal Ctrl C atau copy aja. Nah, terus kalian masukin ke daftar pustaka di bagian studi literatur review yang aku tunjukin. Semoga udah jelas ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.